We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat malam Mas Pandu, seorang praktisi jamu, yamu. Orang Jerman mengatakan yamu. Profesor saya orang Jerman, dia mengatakan sebelum meninggal, beliau mengatakan kamu harus belajar yamu of Indonesia katanya. Sampai saat ini saya belum sempat belajar jamu. Nah, ya, Anda di Surabaya, Mas ya? Iya Pak, saya di Surabaya. Oh, berarti saya harus berguru kepada Anda nih. Oh, enggak Pak, kita sama-sama belajar. Oke, Mas Pandu. Ya, saya langsung monggo. mulai aja. Ini mestinya bisa 2 jam ini. Oh iya Oke. harus Pak, kalau misal nggak cukup besok diulang nggak apa-apa Pak. Siap. Minggu depan kita ulang lagi. Mas Monggo. Pandu, apa yang Halo. membuat Anda tertarik pada jamu? Silakan Mas. Oh, sebenarnya sih kalau ditanya apa yang membuat saya tertarik itu eyang saya. Eyang saya adalah orang yang berjasa sekali yang mengenalkan jamu kepada saya. Jadi ibu saya selalu cerita waktu saya setelah dilahirkan itu eyang saya memandikan saya tidak pakai sabun tapi pakai jeruk purut yang dikukus. Jadi jeruk purut yang dikukus kemudian dihaluskan dibuat untuk menggosokkan badan. Jadi itu jamu pertama yang beliau berikan kepada saya. Terus kemudian kalau misalkan saya demam itu beliau pasti membuatkan saya kunyit yang diparut kemudian ditambah madu. Terus setelah itu kalau saya diare itu saya karena di depan rumah waktu itu ditanam jamu biji. Beliau memberikan itu kepada saya. Jadi hal-hal kecil itu berlangsung terus gitu. Jadi sampai saya SD itu selalu setiap sore kalau beliau datang ke sini kita minum jamu sore hari itu Pak gitu. Nah terus kemudian saya tuh paling benci kalau eyang saya itu pakai bobok karena baunya itu kan orang tua banget. Terus kemudian saya nggak suka kalau eyang saya tuh pakai minyak cem-ceman gitu. Saya merasa bahwa baunya itu orang tua sekali gitu. Mungkin saya karena durhaka sama eyang saya. Jadi akhirnya sekarang saya senang. Saya bikin empok-empok bobok juga. Terus kemudian saya bikin cem-ceman juga. Jadi awalnya saya pengen jadi dokter tapi tidak keterima. Terus kemudian karena untuk mengisi kekosongan saya ingin ikut tes lagi tahun depan, saya daftar kuliah diploma pengobat tradisional. Terus kemudian setelah nyemplung gitu, saya merasa bahwa ini dunia saya, ini yang saya butuhkan, ini yang saya perlukan. Jadi saya nggak jadi daftar kedokteran dan saya milih pengobat tradisional. Saya belajar 4 kompetensi Pak di sana, jadi belajar pijet, akupuntur, nutrisi dan herbal gitu. Tapi sebelum lulus kakak kelas saya itu pesan ke saya bahwa saya harus punya ciri khas untuk jadi seorang pengobat tradisional gitu. Karena teman-teman saya fokus di akupuntur gitu, saya memilih untuk beda dari yang lain. Jadi saya pilih jamu gitu. Jadi dari situ. Kuliahnya di mana, Mas? Kuliahnya di UNAIR, Pak. Kuliahnya di UNAIR. Iya, di UNAIR. Jadi dari situ akhirnya semakin senang sama jamu. Dan saat SMA itu saya suka sekali membaca majalah yang dibeli ibu saya. Ada salah satu rubrik yang saya suka. Di situ ada rubrik yang membahas tentang pengobatan dari bahan alam dan semua itu dapat kita bahan-bahan alam itu ada di dapur rumah kita dan dapat membuat kita jadi lebih sehat. Jadi dari situ tuh saya merasa bahwa oh berarti sehat itu bisa dengan cara yang murah dan mudah gitu. Jadi dari situ Pak awalnya gitu. Wow. Nah, oke, dari eyang ke Anda. Nah, eyang Anda seorang apa?
Seorang Yang tradisional saja atau benar-benar praktisi jamu juga? pengobat gitu ya, Pak? Ya, ya. Oh gitu. Oh, eyang saya itu keturunan Jogja, beliau seorang ibu rumah tangga gitu. Jadi tidak ada tidak berpraktek gitu. Jadi seorang ibu rumah tangga yang memang melestarikan tradisi itu. Jadi karena ibunya dari Jogja, ayahnya juga dari Jogja, jadi dulu diajarin seperti itu diterapkan ke kami gitu. Bahkan waktu saya cacar air, beliau itu merebuskan sirih dan pinang, Pak, untuk mandi saya, dan tubuh saya ini dibalurin jagung muda yang diparut. Jadi biar cacar airnya itu tidak menimbulkan bekas luka, saya diberikan bobok jagung muda, terus mandinya harus pakai rebusan pinang dan sirih gitu. Jadi beliau bilang, dari siapa? Dia siapa? Diajarin. Beliau bilang, yaudah kok mbak-mbakmu zaman dulu gitu. Jadi beliau memang seorang ibu rumah tangga yang mempraktekkan peninggalan nenek moyang zaman dulu. Gitu. Oke. Gitu, Pak. Nah, ada resep-resep yang ditulis oleh beliau atau ini hanya oral tradisi juga? Oral tradisi, Pak, dan saya Oral menyesal, tradisi. iya, dan saya menyesali sekali oral tradisi itu tidak saya tulis. Saya telat sekali dan saya baru sadar saat saya kuliah ini. Jadi saya menyesali sekali banyak resep-resep masakan beliau yang tidak saya tulis, dan saya jujur tidak menemukan masakan seenak buatan beliau gitu. Nah, baru saya mulai sekarang ini selalu nanya ke ibu saya, bumbunya ini apa gitu, kalau masak ini apa gitu. Jadi dari situ, dari penyesalan saya itu, sekarang saya mulai untuk banyak menulis gitu. Tapi untuk konsumsi pribadi sih, Pak, gitu. Oke, tadi Anda mengatakan bahwa waktu bayi mandi dengan jamu sudahannya. Ya, pakai ini jeruk purut yang dikukus, iya. Itu Ya. masuk ke dalam jamu, Pak. Oh, jeruk perut yang dikukus. Ya, dikukus, Oke. iya. Terus diperes gitu ya? Jadi itu dilumatkan, terus kemudian buat untuk gosok badan. Dan memang ternyata dalam manuskrip lama gitu dituliskan bahwa jeruk purut itu digunakan untuk sebagai salah satu bentuk perawatan gitu. Memang tidak dikhususkan untuk badan yang ditulis di dalam situ, tapi dikhususkan untuk perawatan rambut, Pak. Jadi karena dulu tidak ada conditioner gitu, jadi shampoo-nya juga pakai merang gitu. Karena keramas pakai merang tuh kan bikin rambut ini jadi kasar gitu kan, Pak. Nah, sebelum keramas tuh bikin minyak cem-ceman dulu. Jadi biar rambutnya tidak kasar dibikin minyak cem-ceman. Tapi karena minyak cem-ceman itu membuat rambut lepek, jadi setelah dibilas sampoan pakai merang, tahap selanjutnya adalah pakai itu tadi, jeruk purut yang dihaluskan gitu. Jadi yang sekarang booming orang-orang dengan budaya back to nature gitu. Sebenarnya Kefir lime shampoo itu sudah ada sejak dulu gitu. Jadi kita aja yang tidak nguri-nguri budaya. Jadi kita aja yang ketinggalan zaman. Jadi orang zaman dulu sudah back to nature dan memang dekat dengan alam. Jadi semua sumber yang ada di alam itu dimanfaatkan untuk merawat tubuh agar lebih sehat, perawatan kecantikan gitu. Gitu, Pak. Sejak kapan? Anda sekarang mandinya pakai apa? Oh, kalau saya ini karena kesibukan mandinya pakai sabun biasa, Pak. Cuman saya selalu menyempatkan diri untuk sesekali menggosok badan pakai lulur gitu. Terus kemudian kalau misalkan saya seminggu sekali saya pakai ini minyak cem-ceman. Terus setiap 2 atau 3 kali sehari saya pasti pakai bedak dingin, Pak, untuk gosok muka saya gitu. Dan pasti rajin minum jamu sih, Pak, gitu. Karena kalau misalkan mau pakai perawatan tradisional lengkap seharian ya saya bisa nggak kerja, Pak. Oke. Nah, kalau setiap hari minum jamu apa biasanya yang diminum? Saya kalau nggak bikin beras kencur, kunyit asam, cabai kuyang, atau kunci sirih, saya minum wedang-wedangan aja, Pak. Entah itu jeruk nipis yang diperes, dikasih madu, entah itu wedang jahe yang dikeprek gitu aja. Pokoknya harus ada konsumsi jamu gitu. Cuman karena sekarang lagi pandemi, sejak Januari tahun lalu, itu saya sudah mengkonsumsi rutin tambahan sambiloto, Pak, gitu.
Kalau nggak minum sambiloto, saya minum paitan gitu. Jadi entah 2 atau 3 kali dalam seminggu itu saya pasti tambah paitan. Jadi kalau sambiloto itu saya pakai kapsul, tapi kalau paitan tuh saya dikasih ibu saya. Jadi saya punya ibu angkat dari Sumeneb, Pak, gitu. Jadi beliau seorang keturunan keraton Sumeneb dan beliau juga banyak sumbangsihnya dalam maksudnya beliau adalah salah satu orang yang mendukung saya untuk terus belajar jamu-jamu tradisional gitu. Nah, Mas Eyang dari Jogja asal Heeh. keraton juga. Saya jadi gini Pak, saya tuh saya nggak tahu aslinya dari keraton atau tidak, tapi kita keputus obor Pak. Jadi eyang saya itu tidak mau menyebutkan jadi beliau bilang memang ada keturunan raden-raden gitu, cuman saya nggak tahu itu benar atau enggak karena eyang saya selalu saat saya tanya itu pasti bilang, "Butuh apa sih? Kamu butuh apa? Butuh pengakuan apa?" Tanya raden-raden. "Sudah jangan dibahas," gitu. "Sudah cukup," gitu, "jangan dibahas lagi," gitu. Bahkan saat Bude dan Pak D saya ingin melacak keberadaan garis keturunannya di Jogja itu, eyang saya melarang untuk melakukan itu. Jadi ya sudah gitu. Kayaknya enggak sih, Pak. Saya lebih seneng enggak. Saya lebih seneng enggak. Oke, oke. Nah, sejak kapan mulai serius, kan tadi benci sama jamu. Nah, sejak kapan Iya. mulai, oh ya, kliknya kapan dengan jamu, Mas? Kliknya dengan jamu itu saat saya kuliah formulasi saat saya kuliah farmakognosi. Jadi farmakognosi itu kita belajar tentang zat-zat yang ada di dalam tanaman obat. Jadi saya ingat sekali yang saya bikinin saya kunyit, terus kemudian saya ingat yang saya bikinin jamu biji muda untuk diare. Nah, di situ saya tahu bahwa oh ternyata memang kandungan tanin yang ada di dalam jambu biji itu bisa untuk mengurangi diare. Oh ternyata kandungan di dalam kunyit itu dapat menurunkan demam. Jadi dari situ karena merasa bahwa ilmu yang resep-resep atau tradisi yang ditinggalkan yang saya itu terbukti secara ilmiah. Nah dari situ saya terus bukan menggila ya, saya terus fokus untuk belajar tentang jamu. Gitu, Oh, Pak. berarti baru-baru aja ini, Mas ya? Waktu kuliah ya, waktu Kuliah. kuliah. Jadi waktu kuliah gitu. Berapa Klik tahun yang banget lalu? itu saat 2010 Pak, 10 2010. tahun, wow. Ya, 10 Oh, tahun. berarti Anda sudah master ini, Mas, dalam Oh, jamu. enggak, masih perlu banyak belajar lagi. Oh, wow. Nah, Mas, dari sana Anda desperado karena nggak bisa masuk dokter, terus ya mengapa kok meliriknya jamu? Apa nggak akuntansi atau bisnis atau Oh gitu. filsafat? Ya. Karena saya merasa bahwa saya senang gitu kalau bisa bantu orang gitu, Pak. Jadi saat saya nggak lulus tes tuh saya ingat pesan guru BK saya bilang, kalau kamu nggak keterima kedokteran, daftar di Diploma 3 yang ada di UNER. Di situ ada jurusan pengobat tradisional. Kamu bisa mengobati orang, tapi dengan cara-cara tradisional, pakai tusuk jarum, terus nanti setelah ditusuk jarum atau dipijat, itu obatnya pakai ramuan herbal gitu. Coba kamu daftar di sana. Nah, karena saya merasa, oh kalau kalau bisa sama-sama mengobati, ya mungkin saya bisa jadi pengobat tradisional gitu. Dari situ sih Pak awalnya. Nah, Mas, mungkin sebelum masuk ke jamu Madura, Iya, saya yakin Mas kan juga tahu tentang Ayurveda, Mas. Ayurveda. Ayurveda, ya. Iya. Ayurveda kan banyak macam-macamnya tuh, Mas. Heeh. Ada yang pijet, ada yang oles, ada yang jamu, ya herbal lah. Oke, kita nggak ngomong jamu-jamu, kita klaim sebagai original Indonesia. Lalu ada apa lagi? Kalau TCM ada pijet kaki, Iya. ya. Lalu tulang, lalu tusuk jarum, lalu ini apa? Kop-kopan ini. Mhm. Nah, sekarang Mas, kalau kita melihat secara makro ya, pengobatan tradisional Nusantara, Mhm. apakah hanya jamu saja
Enggak. Atau sebetulnya kita mempunyai banyak cabang juga yang kurang terkenal atau tidak dikenal? Silakan. Oke. Nah, kalau misalkan ditanya pengobatan tradisional asli kita itu sebenarnya kita ada pijet, Pak, juga gitu, sama gitu. Pijet dari kita tuh, jadi kalau, merujuk ke pijat itu pemerintah sudah punya, program 9 ethnomedicine spa. Jadi, itu di dalam situ ada gerakan pijet dari masing-masing daerah. Jadi punya kekasan sendiri pijatnya. Terus kemudian jamu itu tadi, pengobatan tradisionalnya, terus kemudian sangkal putung. Jadi kalau, saya pernah ikut simposium internasional, salah satu pembicaranya dari Thailand, di sana, sangkal putung tuh, juga masuk ke pengobatan tradisional yang diakui. Nah, di kita hanya saja di kita belum, bisa menerima itu, gitu. Terus kemudian, keroan itu juga termasuk pengobatan tradisional, bahkan ada salah satu prof yang, meneliti tentang keroan. Hanya saja saya memang tidak membaca eee, lebih dalam tentang itu. Karena saya fokus yakin jamu itu sudah banyak sekali macamnya dan, banyak sekali yang belum saya pelajari dari masing-masing resep itu, gitu. Itu sih, Pak. Oke, interesting lagi. Berarti kita mempunyai 9 macam pengobatan tradisional, betul? Sebelumnya bukan 9 macam pengobatan tradisional, itu 9 ethnomedicine itu dipilih karena, pemerintah mencanangkan wellness tourism, Pak. Jadi, sebelum era pandemi itu Kementerian Pariwisata membuat gebrakan baru wisata kesehatan. Nah, yang diangkat adalah spa. Karena spa asli Indonesia itu sangat kaya dan beragam, jadi dipilih 9 macam itu dari 9 provinsi, di Batak itu ada Opuk, terus kemudian di Dayak itu, ada dari Kalimantan tuh ada Batimung, terus kemudian dari Madura itu ada Seosok, kalau dari Jawa ada Mangir, kalau dari Bali ada apa, Boreh, gitu, Boreh, iya, Boreh, Boleh, ada oke. Nah, Boreh. itu bentuknya apa Ya, saja, Mas, 9 itu? 9. Nah, yang pasti itu perawatannya ya Pak, ada pijatnya, terus kemudian perawatan mandi berendam, terus kemudian ada mandi uapnya juga, ada yang pakai lulur gitu atau bobok. Boreh itu termasuk ke seperti parem gitu, tapi tidak untuk mengatasi keluhan, jadi hanya untuk apa menambah stamina dan daya tahan tubuh aja. Jadi kalau habis pakai boreh itu karena anget, peredaran darah lancar, kita jadi saf. Interesting. Nah, kalau menurut Anda sendiri kalau menurut Anda sendiri, ya kita ngomong jamu, which is sangat-sangat Mataram lah, ya sangat-sangat Mataram, sangat-sangat Jawa Tengah, Ya. Jawa Timur, selain jamu apa lagi, Mas? Selain jamu dan Apa Pak? pijat selain jamu dan pijat apa Nggak kalau di denger Pak, Jawa? Oke. suaranya nggak kedengeran Pak. Oke. Iya, Kalau selain jamu, kalau di Jawa apa, Mas? Selain jamu dan pijat? pengobatan tradisionalnya. Ya, 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 ya. Iya, karena tradisionalnya apa yang memang banyak dibahas yaitu Pak, apa namanya, jamu dan, pijat gitu. Tapi kan jamu tuh ada macam-macam gitu, nggak hanya untuk diminum aja. Yang dipakai secara topikal tuh kan banyak macamnya. Ada parem, parem itu digunakan untuk seluruh tubuh, terus kemudian ada bobok, bobok atau parem atau bobok digunakan di kesleo atau tangan yang kesleo itu pasti diparemin atau dibobokin. Terus kemudian ada tapel, tapel itu digunakan untuk perut, jadi khusus untuk ibu makan. Tapi tadi tradisi Keraton Sumenep itu ada tapel yang khusus untuk pengantin. Terus kemudian ada pilis yang digunakan untuk di kepala. Terus ada pupuk, pupuk itu dibuat dari delingo dan bale, biasa anak-anak itu digunakan di belakang atau itu di sawanen katanya. Ternyata sawanen itu disebabkan oleh zat yang dikeluarkan oleh jenazah. Jadi anak kecil karena belum dan itu dapat
menetralisir itu sehingga anak nggak jadi sawanan gitu. Terus kemudian ada tradisi rendem, rendem itu mandi berendam. Jadi saya masih ingat tetangga saya itu eyang-eyang kalau sekarang ngajar dan seluruh bulu dapur ditambahkan mandi gitu. Sebelumnya itu tadi baru jadi kita harus bersuci, jadi harus bersih diri, jadi harus beda dari yang lainnya, harus beda dari hari-hari yang lain. Jadi pakai itu tadi rebusan rempah-rempah tadi. Terus ada tradisi rambang, rambang tuh ini apa digunakan untuk cuci mata. Biasanya kan pakai daun sirih yang direbus, tapi kalau di Madura pakai daun telang, bunga telang yang direndam semalaman terus pagi dibuat cuci mata gitu. Terus kemudian ada tradisi piok-piok. Jadi piok-piok itu adalah aplikasi bedak dingin. Jadi karena kita negara tropis, jadi untuk menghalau sinar UV itu kan kita pakai bedak dingin. Jadi setelah haluskan di tangan terus kemudian dipiok-piokkan ke wajah. Terus kemudian ada tradisi lagi ya? Aduh saya lupa Pak. Itu sih jadi banyak sekali. Oke, Mas. Yang bisa diajar. Ya. Mas, oke. Tadi yang sawanan, Mas. Sawanan Iya. itu kepotong tadi. Yang sawanan itu gimana? Sawanan tuh pakai ini Pak, pakai singgul. Singgul tuh jadi ada kapur enjet, kapur sirih ditambah parutan belingo dan bangle gitu. Jadi ditempel di belakang telinga sini gitu. Jadi kalau anak kecil kalau ada keluarga yang sedo atau anak kecil itu diajak ke makam karena jenazah itu mengeluarkan zat fosfor, seingat saya Pak. Jadi itu menyebabkan beberapa anak tuh jadi kejang setelah menghirup zat itu. Nah, untuk menetralisir itu minyak atsiri dari bangle dan di belingo yang digunakan. Oh, oke. So this is very scientific ya, Mas ya. Iya. Iya. Ya makanya saya juga bingung. Jamu sawan. Nah, sawan itu kan sesuatu yang ya mungkin magic atau mistik, spiritual. Kok mistik, bisa diminumin? Itu yang saya bingung gitu. Iya, gitu. Iya. Nah, Mas kalau ke pengantin kan juga bisa sawanan, Mas. Ya, iya. Kalau bahasawan tuh kan terlalu jauh ya Pak gitu. Saya nggak fokus ke sana gitu. Saya hanya fokus ke tradisi perawatannya saja gitu. Karena memang pengantin tuh kan godanya kan banyak Pak. Kalau bahas itu kan terlalu mistik. Jadi kita nggak usah bahas itu. Kalau lebih fokus bahas jamunya aja sih Pak. Kalau saya saran. Oke. Wow. Interesting sekali ini, Mas. Nah, berapa macam penyakit yang Anda sudah sembuhkan, Mas, dari racikan jamu yang Anda buat atau Anda kumpulkan sebetulnya? Gitu. Kalau saya tuh nggak suka sih Pak ngomong jamu tuh untuk menyembuhkan gitu, karena pasti nanti karena budaya kita itu udah beda sudah bergeser gitu. Karena tahu jamunya bisa mengobati, akhirnya dijadikan tameng. Jadi bukan mengkonsumsi jamu untuk mencegah dan merubah pola hidup menjadi lebih sehat. Orang zaman sekarang tuh lebih senang untuk aku kan asam urat gitu. Aku tahu nih daun salam untuk menyembuhkan asam urat gitu. Aku mau makan jeroan gitu biar nanti kalau setelah selesai makan jeroan aku mau minum daun salam, rebusan daun salam untuk mengurangi asam urat. Nah, saya nggak suka kalau ditanya, jujur saya kurang suka kalau ditanya jamu itu dapat mengobati penyakit gitu. Tapi kalau berdasarkan saya, kuncinya adalah pola hidup sehat dulu gitu. Kalaupun jamu itu bermanfaat gitu, yang pertama adalah pola hidup sehat dulu, jadi makanannya harus dijaga gitu. Terus tetangga saya itu merubah pola hidupnya dengan makan sehat, jadi banyak makan sayur dan buah. Beliau mengalami benjolan di payudara Pak gitu, tapi sembuh dengan mengkonsumsi 1 siung bawang putih selama 6 bulan.
Jadi benjolannya itu kempes, tapi itu tadi, beliau merubah pola hidupnya. Makan sehat gitu. Terus kemudian ayah dan ibu saya gitu, tetap makan gorengan gitu, tetap makan daging gitu, tapi memperbanyak porsi sayur dan buah, plus ditambah rebusan kayu manis, Pak. Jadi diabetesnya selama 3 bulan ini beliau tidak minum obat, terkontrol normal gitu. Jadi rebusan kayu manis itu diminum setiap hari, 2 gelas setelah makan. Jadi makan pagi dan makan malam gitu. Terus kemudian saya sendiri karena saya tahu kondisi saya baik dan saya tidak mempunyai gejala apapun yang berarti, saat saya COVID gitu, sebelum booming penelitian tentang Sambiloto, saya sudah konsumsi Sambiloto, jinten hitam dan apa namanya, jahe gitu. Jadi waktu saya dinyatakan COVID tuh beneran saya tuh nggak nyangka kalau saya COVID karena saya nggak sakit sama sekali, saya nggak batuk, nggak pilek, nggak demam. Saya diminta untuk isoman dan saat isoman itu saya putuskan untuk beli kapsul Sambiloto. Um, jadi saya beli kapsul Sambiloto, kapsul jinten hitam dan itu tadi merebus jahe atau temulawak gitu. Itu sih Pak pengalaman pribadi saya yang bisa saya ceritakan gitu. Oke, oke. Mas, kalau Iya Pak. kalau kita itu kan pencegahan dan sebagainya. Sekarang kalau luka, Mas, Iya. apakah jamu juga bisa mengobati luka? Kalau Kalau kita lihat film-film zaman dulu kan banyak tuh. Habis silat luka, terus jamunya ditempeli di lukanya dan sebagainya. Bagaimana kalau itu? Nah, kalau untuk luka gitu itu kalau untuk sekarang itu terlalu ini sih Pak, saya sendiri jujur tidak berani kalau langsung ke luka terbuka gitu karena perlu apa ya penanganan khusus kan tentang higienitas, terus kemudian dipastikan bahwa apa pembuatannya itu juga higienis gitu. Nah, karena kalau luka terbuka itu kan rentan timbul infeksi kan Pak kalau perawatannya tidak tidak benar gitu. Tapi zaman dulu itu sebelum ada dokter gitu, ibu angkat saya di Sumeneb melahirkan itu pakai jamu Pak untuk untuk menyembuhkan lukanya. Jadi namanya parem bu abu. Parem bu abu itu terbuat dari cuka siwalan. Jadi cuka siwalan, cuka lontar, terus kemudian isinya bangle. Yang pasti saya ingat isinya bangle. Saya nggak bisa sebutin semua isinya Pak karena berkaitan dengan kode etik yang saya tanda tangani sebelum saya penelitian. Jadi yang saya ingat pokoknya bahan utamanya bangle. Nah itu ditaruh di vaginanya setelah melahirkan gitu. Dan beliau merasakan saat diletakkan tuh nyaman sekali rasanya. Jadi tidak perih lagi. Memang perih tapi menimbulkan rasa nyaman gitu. Jadi itu salah satu yang bisa saya sampaikan gitu. Cuman untuk sekarang ini tidak dilakukan lagi karena itu tadi takut menimbulkan infeksi gitu Pak. Oke, Mas, kita Ya. tahu bahwa resep jamu itu biasanya dari keluarga ke keluarga ya. Iya, Setiap keluarga mempunyai resep jamu sendiri-sendiri. Nah, iya. kalau yang di sekolah herbal dan sebagainya itu resep standar atau resep bagaimana? Kalau gini, karena kami di pengobat tradisional itu goal-nya nanti adalah kita kerjakan terjun ke masyarakat Pak di puskesmas itu kami membina kader toga. Jadi diusahakan untuk bisa menyampaikan wawasan tentang pembuatan infusa atau dekokta secara sederhana sesuai dengan acuan asuhan mandiri yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi kami ada acuannya gitu. Nah, cara pembuatannya secara sederhana infusa dekokta itu. Terus kemudian bahan-bahan yang kami gunakan bahan-bahan yang tidak jauh dari bumbu dapur. Karena bumbu dapur itu kan sejak turun temurun itu kan aman digunakan. Bawang putih, bawang merah, kunyit, jahe, laos itu kan aman digunakan. Jadi bahan-bahan yang kami gunakan tidak jauh-jauh dari itu gitu. Tapi karena tujuan kami adalah untuk sebagai upaya preventif ya Pak, jadi bukan untuk mengobati. Kalaupun mengobati itu hanya untuk 10 keluhan yang sudah ada.
acuannya gitu. Jadi untuk 10 keluhan ringan gitu. Jadi, itu kalau, kami sekolah itu gitu. Tapi kalau mau bicara soal jamu, ya jamu pakemnya ya baca manuskrip gitu. Jadi jangan apa, jangan menginovasi yang aneh-aneh deh gitu. Kalau memang resepnya beras kencur, itu resepnya pakai beras dan kencur, ya sudah, pakai saja beras dan kencur. Jangan dianeh-aneh. Maksudnya dalam artian, aku ditambah kunyit atau ditambah kayu manis atau ditambah cengkeh boleh, tapi jangan aneh-aneh misalkan berasnya diganti, susu mente atau susu kedelai atau bahkan yang saya nggak ngerti lagi tuh karena saking liarnya inovasi, beras kencur itu sudah pakai susu sapi. Jadi susu sapi dikasih apa, jus dari, rimpang kencur itu dibilang beras kencur gitu. Nah, saya nggak ngerti lagi gitu. Jadi kalau ngomongin jamu, pakemnya ya baca di manuskrip gitu. Jangan, karena bicara inovasi, bicara apa, kekinian, kita lupa wajah asli dari jamu, gitu. Oke, nah Mas, Anda kan ngomong, oke, melihat manuskrip, membaca manuskrip Ya, kan. Tetapi ya, kalau yang resep, oke, sekarang kita ngomong pabrik jamu. heeh, Pabrik pabrik jamu itu yang besar kan ada, ya paling bisa dihitung jari 5 ya, mungkin sekarang ini. Nah, mereka resepnya dari neneknya, dari nenek moyangnya dan sebagainya. Nah, kalau Anda sebagai seorang akademisi jamu ya, eee, apakah resepnya mereka berbeda, Mas, sebetulnya? Misalnya asam urat tuh. hah? Nah, eee, jamu untuk asam urat, eee, Iya, perusahaan A, B, C, D mempunyai kadarnya, eee, masing-masing. masing-masing itu berbeda atau bagaimana? Jadi iya, Pak. Jadi kalau misalkan bicara resep itu, jadi seorang pengobat tradisional atau seorang peracik jamu itu, seperti, seni, Pak. Jadi pengobatan itu seperti seni. Jadi kita tuh Seperti punya, resep makanan juga ya? iya, Masakan? seperti resep masakan, jadi kita punya seni masing-masing gitu. Jadi, itu berdasarkan pengalaman-pengalaman gitu. Toh memutuskan untuk meracik itu tidak serta-merta, langsung saja, "Oh, bahan A ini mendinginkan mendinginkan mendinginkan," terus kemudian, semua dicampur atas dasar kan kalau misalkan panas harus dikasih semua yang dingin-dingin, kan tidak begitu gitu. Jadi berdasarkan pengalaman-pengalaman yang beliau himpun, terus kemudian beliau meracik itu tentu pakai, apa ya, kalau orang zaman dulu itu kan pakai puasa gitu kan, Pak, terus kemudian pakai tirakat, misalkan, nggak makan atau pakti geni gitu. Jadi biar, apa ya, karena zaman dulu tuh nggak ada, laboratorium, pasti kan mainnya intuisi kan, Pak. Jadi untuk menentukan itu tuh nggak main-main gitu loh. Memang tidak semuanya bisa kita nalar, kenapa kok bisa ada harus sama pulau sari misalnya, kenapa kok beras harus sama kencur misalnya, kan tidak semua bisa kita nalar kenapa, gitu. Tapi ya itu tadi perumusan tadi berdasarkan pengalaman-pengalaman yang tentunya itu disesuaikan agar tidak sampai menimbulkan efek samping gitu. Toh kalaupun seperti jamu Madura mengandung 27 macam jenis dalam satu ramuan, kita minumnya juga enggak 1 liter sehari gitu, cuman 2 sendok teh paling banyak sehari gitu. Itu apa namanya, diseduh dengan air 200 mili, dipakai untuk pagi dan sore. Tapi kalau kita tidak mengalami sakit, hanya diminum 1 kali. Itu toh kita tidak minum itu setiap hari juga. Jadi ramuan yang banyak macamnya itu kan tidak diminum setiap hari juga. Yang bisa diminum setiap hari itu kan pasti jamu gendong yang memang setiap hari keliling kan dijajakan gitu. Jadi kalau pabrik-pabrik jamu itu memang mengatasi keluhan-keluhan yang diderita. Jadi bukan untuk diminum setiap hari gitu. Jadi kalau misalkan sawan angin kan diminum pas masuk angin, terus kemudian flu biasanya diminum untuk ibu-ibu yang anaknya flu gitu kan, Pak. Jadi, jamu-jamu yang mereka buat dengan banyak sekali, campuran rempah itu tidak digunakan untuk setiap hari, itu memang tidak digunakan untuk setiap hari. Ini pendapat saya ya, Pak. Ya, ya. Nah, Mas, Anda sebagai praktisi jamu Mhm, modern nih,
Maksudnya generasi muda lah, saya nggak bisa ngomong modern. Generasi muda yang mempraktekkan jamu, ya Ya, entah itu diramu atau diminum sendiri. heeh. Nah, Anda apakah juga melakukan puasa atau pati geni dan sebagainya untuk mencoba ramuan-ramuan Anda atau untuk ngetes nih ramuan-ramuan Anda atau bagaimana? Silakan. Kalau ditanya itu iya, Pak, gitu. Tapi sekarang saya lagi nakal. Nakal dalam artian saya sudah, nggak sering puasa lagi karena, pekerjaan cukup tinggi gitu. Jadi kalau misalkan saya puasa itu, tahun kemarin, pengalaman tahun kemarin itu mungkin saya yang salah melakukan puasanya. Jadi pas saya rutin puasa malah kena Covid gitu. Jadi saya memutuskan untuk, "Oke, sekarang nggak puasa dulu." Tapi sebelum pandemi ini ada gitu, saya rutin puasa, Pak, gitu. Terus kemudian, satu lagi, eee, waktu kuliah tuh saya dipeseni sama dosen saya selalu bilang, jangan sekali-sekali kamu bikin jamu dengan bercanda. Jangan sekali-sekali kamu bikin jamu sambil marah atau kamu ngomong ngomong sesuatu yang buruk." Nah, awalnya saya tuh tidak percaya itu semua gitu. Tapi ada satu pengalaman menarik, mmm, yang saya alami. Jadi, saya biasanya kalau bikin jamu tuh mandi mandi keramas dulu, Pak. Terus kemudian, kalau sempat wudhu, saya wudhu. Nah, itu tuh, saya waktu itu, kesiangan bangun, terus kemudian ada pesanan lulur manten yang harus saya siapkan. Nah, karena saya bangun kesiangan dan malamnya itu saya sedang marah dengan seseorang, kemudian, pagi itu, tanpa mandi saya langsung cuci muka, terus kemudian saya tumbuk jamu itu. Jadi, pokoknya harus selesai. Saya terburu-buru dan saya waktu menumbuk tuh dengan kondisi marah. Jadi, saat saya tinggal mandi, karena waktu zuhur sudah datang, sudah tiba, saat saya tinggal mandi, lulur yang tadinya itu kuning langsat, Pak, itu berubah warna jadi kecoklatan. Terus kemudian saya diamkan lagi lebih lama jadi menghitam gitu. Jadi, dari pengalaman itu saya, jadikan apa ya, saya jadikan, pelajaran bahwa memang, kalau mau bikin jamu itu benar gitu, karena kita menyiapkan sesuatu untuk mengobati atau untuk membuat orang itu jadi lebih sehat. Jadi kalau misalkan kita marah-marah numbuknya, kalau kita tidak, bersih diri dulu, kalau kita banyak bercanda dan ngomong, itu pasti, hasil dari ramuan itu tidak akan, paripurna gitu. Jadi ibu angkat saya di Sumenep juga bilang, "Kalau kamu hatinya tidak tenang, kamu jangan nimbang-nimbang. Kalau kamu hatinya tidak tenang, jangan pernah bikin jamu." Makanya kalau saya open order, itu berdasarkan hati saya. Kalau saya hatinya lagi tenang, lagi oke, lagi baik, saya akan open order. Tapi kalau saya lagi kemerungsung, saya lagi banyak pikiran, saya pasti nggak akan open order. Kalaupun saya sudah open order, tapi hari itu saya mendadak mood-nya berubah, saya akan pasti tunda, gitu. Tunda 1 sampai 2 hari, gitu. Itu Oh, saya wow. pribadi Wow. gitu, gitu, Nah, Pak. Mas, pertanyaan yang tadi, Mas, puasa itu untuk apa, Mas? Kalau gini Pak, kalau puasa itu ya saya kan jalan-jalan nih Pak, ketemu banyak guru gitu. Karena saya itu punya weton yang unik gitu. Jadi, eee, apa, saya waktu kecil tuh selama 36 hari atau 8 dina itu tidak menidurkan ibu saya. Jadi saya tidak mau ditidurkan di kasur, jadi saya maunya digendong terus sama ibu saya. Nah, ternyata kata guru saya itu pribadi yang unik. Jadi saya itu kalau marah gitu, itu kalau saya marah tuh seperti Dewi Durga, Pak, gitu. Tapi kalau saya lagi baik itu seperti Dewi Parwati. Jadi, beliau bilang, "Gambaranmu itu Dewi Durga," gitu. Jadi kalau kamu rajin puasa, kamu akan jadi Parwati terus, tapi kalau kamu nggak rajin puasa, kamu akan jadi Dewi Durga. Tapi saya memang merasakan itu, Pak. Ada saat-saat tertentu, yang membuat saya itu, mood-nya jadi naik turun gitu. Jadi kalau saya membahasakan saya sedang ganti kulit gitu. Jadi, kalau sudah saya sedang ganti kulit, orang ngomong apa sedikit tuh kalau saya lagi nggak puasa, aduh bawaannya pengen baku hantam gitu, Pak. Tapi kalau saya puasa,
apa sih gitu, lebih kalem gitu. Oke. Tapi memang puasa itu bikin kalem sih Pak, bikin kalem gitu. Oke, 5 menit lagi, Mas. Iya, 5 menit lagi. Kita sambung minggu depan, Mas. boleh. Ada 2 pertanyaan. Ada 1 pertanyaan dari saya. Iya, Oke, tapi ini ada pertanyaan dari Pak Agung Semarang. iya. Kekayaan kita sangat banyak, selama ini banyak digunakan dari tanaman. Kenapa kekayaan laut tidak banyak digunakan sebagai obat? Silakan, Mas. Nah, kalau kekayaan laut tidak digunakan sebagai obat karena memang, apa ya Pak, kalau kita baca manuskrip atau buku-buku yang memuat tentang jamu itu memang kita kan dekat dengan alam gitu. Jadi berdasarkan doktrin Sinaktura gitu kan, karena kita hidupnya di darat gitu kan, tidak banyak menggunakan maksudnya tidak bersentuhan langsung dengan pantai atau laut, ya tentu apa yang tumbuh di darat itu yang banyak dimanfaatkan gitu. Tapi kalau misalkan ditanya apakah tidak ada sumber laut yang bisa dimanfaatkan, sebenarnya ada salah satu sumber yang memang sudah tidak lagi dipakai dan susah sekali ditemukan, namanya onem, Pak. Onem itu dari laut, jadi seperti cangkang kerang, itu digunakan dalam jamu Jawa gitu. Hanya itu yang saya tahu. Tapi kalau ditanya kenapa kok nggak tradisi laut, ya saya kurang tahu gitu. Karena saya tidak hidup di zaman itu. Gitu. Jadi itu tadi, karena mungkin ya itu tadi kita banyak hidup di darat, jadi memanfaatkan apa yang tumbuh di darat. Gitu. Tapi kalau di Sumeneb karena dekat dengan pantai gitu, itu ada beberapa tanaman yang ibu saya bilang itu dari laut, seperti jungjung pandan, terus kemudian tanaman jungjung pandan, terus kemudian tanaman apa tutup lawang, terus apalagi ya, ada 3 saya lupa yang saya ingat itu Pak, junjung pandan sama tutup lawang gitu. Tapi karena memang tidak sering saya gunakan, jadi saya lupa, tapi yang pasti Oke. 2 itu yang saya ingat namanya gitu. Oke, 1 pertanyaan lagi dari saya, Mas. Kita Ya, sambung minggu depan. Ini pertanyaan yang tadi sore saya siapkan belum selesai loh. oh iya, Oke, scientific-nya, ilmiahnya apa, Mas? Kalau kita belum mandi, lalu kunyitnya jadi hitam, begitu scientific-nya di mana? kalau saintifiknya itu aduh, nggak kalau dijelaskan secara saintifik tuh, saya belum sampai ke sana, Pak. Tapi yang pasti itu tadi, mungkin waktu saya terburu-buru, itu, sehingga saya tidak, mencuci lumpang dengan baik. Terus kemudian saya tidak membuat, saya tidak mencuci lumpang dengan baik, terus kemudian saat merendam beras, itu saya tidak baik merendamnya. Terus kemudian, daun yang saya gunakan atau daun yang saya pilih, itu kualitasnya juga kurang baik. Mungkin karena saya terburu-buru, terbawa emosi, mungkin itu saintifik yang, bisa saya jelaskan. Tapi kalau, lebih dalam lagi saya belum bisa menjelaskan gitu. Tapi yang Wow, pasti itu tadi ini karena saya interesting, terburu-buru. Mas. Saya harus berguru kepada Anda ini, Mas. Oh, jangan Pak, kita sama-sama belajar. Oke, terima kasih, Eh, Mas Pandu, untuk waktunya. ya Nanti kita janjian lagi sama-sama. untuk minggu depan, Mas. Iya, Pak. Ya, siap. Ya Allah. Oke, Ya, monggo. oke. Terima kasih. Terima kasih, Sama-sama. teman-teman. Ya, kita untuk yang mau bergabung untuk sesi saya jam 8, silakan WA saya. Terima kasih, Mas Oke, Pandu. oke, Nggih, matur nuwun. sama-sama, Nggih. Pak. Monggo, saya lift ya, Pak. Ya, nggih.